Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman pemilih, pendengar suara Tara, podcast milik KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pagi ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dan saya rasa sangat penting untuk dibicarakan mengenai pemilu inklusif dan ramah disabilitas, khususnya untuk bagaimana landscape di Kabupaten Luwu. Dan di sebelah saya sudah ada salah satu aktivis mungkin yang cukup lama bergelut di dunia disabilitas atau penyandang disabilitas. Di sebelah saya ada Pak Basri Andang. Mungkin Pak, bagaimana untuk hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Bisa dijelaskan sedikit Pak profil diri Basri ini sekarang kesibukan seperti apa Pak? Terima kasih teman-teman teman pemilih dan pendengar suara Tara KPU. Ya. Jadi sebenarnya mungkin ada yang bertanya ketika melihat saya ini kok non disabilitas menjadi koordinator wilayah 5 Luwu Raya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa salah satu proses menuju inklusi itu makanya organisasi perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia, nah itu juga harus sejak Munas kemarin, nah, itu sudah mereposisi diri, jadi dia harus inklusi dari organisasi, sehingga pengurus yang ada itu tidak hanya teman-teman di Pabel atau di Pabel, nah, itu harus ada teman-teman yang pegiat, yang selama ini juga memiliki kepedulian dan bergerak di isu pemenuhan hak disabilitas, nah, itu bisa masuk. Ya. Jadi sekarang kita sebagai koordinator wilayah 5 untuk DPD, Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia. Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia. Jadi Dewan Pengurus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan itu DPD namanya kalau di tingkat provinsi. Ya, kalau di tingkat kabupaten kota itu DPC. Dewan Pengurus Cabang. Ya. Alhamdulillah untuk Luwu Raya dalam masa sejak adanya PPDI di Sulsel, itu 25 tahun. Kemarin tahun 2024 tahun lalu itu resmi terbentuk pengurusnya. Jadi dia sebagai cabang termuda di Sulsel. Kemudian di wilayah Luwu Raya itu mulai dari Luwu, Palopo sampai ke Luwu Timur ya Pak? Iya, sampai ke Luwu Timur. Yang saya mau sampaikan bahwa Luwu, Palopo dan Luwu Utara itu sudah melakukan musyawarah cabang, regenerasi dari pengurus sebelumnya. Sebelum masuk mungkin bisa dijelaskan sedikit apa aktivitas-aktivitas yang teman-teman BPD lakukan belakangan ini Pak? Ya, kalau PPDI itu tetap melakukan advokasi kebijakan, ya, terutama pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian ini PPDI tidak bergerak sendiri, banyak organisasi-organisasi disabilitas yang ikut berkolaborasi. Ya. Nah, mungkin khusus tema kita di hari ini kan kita bahas soal pemilu inklusif dan ramah disabilitas. Artinya mungkin inklusif ini adalah bagaimana ketercakupan hak-hak teman-teman disabilitas dalam kontestasi pemilu
baik itu di pileg kemarin atau di pilkada. Nah, kita tahu untuk dasar hukumnya sebenarnya sudah di banyak tertulis, Pak, ya. Ya, sudah. Salah satunya di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 nomor 2011, kalau tidak salah di pasal 5, 5. itu membahas soal bagaimana penyandang disabilitas itu asal memenuhi syarat, dia harus dijamin hak-haknya untuk sebagai dipilih, memilih, dan yang paling utama itu menjadi penyelenggara juga tentunya. Ya, dan saya lihat juga di konvensi disabilitas internasional yang diadakan di tahun 2011 kemarin, di Convention on the Right of Person with Disabilities atau CRPD, itu kemudian diratifikasi di Indonesia menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2011, juga sama penekanannya untuk bagaimana mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas itu bisa diakomodir. Nah, mungkin saya ingin bertanya Pak untuk memulai bagaimana dari kacamata PPDI untuk pemilu inklusif ini, mungkin dari Luwu itu seperti apa kemarin Pak di pilkada atau di pileg kemarin? Ya, jadi inklusif ini kan sebenarnya ini kondisi yang kita harapkan semua. Iya, betul. Ya, artinya semua kelompok, ya, termasuk kelompok rentan, ya, dalam hal ini misalnya salah satunya disabilitas atau difabel, itu ikut berpartisipasi aktif, ya. Jadi kalau merujuk beberapa konstitusi juga itu tidak hanya misalnya bagaimana pada saat hari H pencoblosan saja, tetapi itu ada pengakuan terhadap hak politik. Nah, artinya pemilu yang inklusif ini itu bukan menjadi hal baru sebenarnya kalau penyelenggara ya ini mau melakukan. Ya. Karena ya tidak usah kita tarik ke Undang-Undang nomor 19. Ya. Kita pakai saja Undang-Undang Pemilu. Sudah jelas tergambar bahwa tidak ada yang harus ditinggalkan dalam proses demokratisasi yang tanda kutip dibeda-bedakan begitu. Iya. Tidak ada. Ya. Kemudian inklusi pemilu inklusif dengan beberapa apalagi namanya beberapa kriteria yang ada, misalnya bagaimana yang pertama dan yang paling penting itu bagaimana disabilitas bisa menyalurkan kalau di dalam pemilu bisa menyalurkan hak pilihnya dengan mudah, ya, langsung, umum, bebas dan rahasia. Ya. Makanya di dalam beberapa kriteria untuk itu, misalnya kursi roda, aksesibilitas itu tidak ada, ya. Kursi roda bagaimana di bisa TPS bisa masuk, tidak ada lubang, tidak ada gundukan-gundukan, tidak ada tempat ke TPS yang harus bertangga-tangga. Memakai kursi roda juga bisa bebas. Bukan maksudnya jalur pintu masuk TPS itu sempit sehingga kursi roda agak kesusahan masuk. Termasuk juga untuk di TPS juga kalau tidak salah itu bisa ditemani Pak dengan keluarga, kolega atau petugas KPPS asalkan ada persetujuan C3. Ya, itu C3. Ya. Nah, itu jadi masuk sebenarnya kalau di formulir C3 itu adalah jaminan kerahasiaan terhadap pemilih disabilitas. Nah, hanya kondisinya ini banyak TPS yang belum
kemarin itu di pemilu Oh, belum banyak yang menyediakan. ada temuan di lapangan, Iya. Pak. Iya. Nah, kalau lu secara spesifik di pemilu 2024 kemarin eh, itu saya termasuk eh, mengkoordinir untuk pemantauan pemilu di TPS. TPS. Ya. Nah, tetapi ini dikoordinir dalam satu eh, teman-teman sigap, Iya. Yakum, Iya. kemudian ada formasi disabilitas, juga ada PPD di situ terlibat di dalamnya, Iya. yaitu menemukan banyak pelanggaran Pelanggaran. sebenarnya. Termasuk itu tadi salah satunya formulir C3 yang C3. tidak disiapkan di Oh, di TPS. Ya. Mungkin Itu melibatkan 128 relawan. Iya. Ya. Yang tersebar di 20 kecamatan. Di 24 kabupaten, 20 provinsi. Secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk mungkin Pak sebelum jauh membahas ke situ, khususnya bagaimana penyandang disabilitas ini melakukan atau menyalurkan hak pilihnya, kita sudah mendapatkan data itu khususnya secara keseluruhan mungkin di DPT di pemilihan 2024 kemarin, pemilu 2024 itu ya ada tercatat ada 178 pemilih disabilitas. Namun partisipasinya ini masih sangat kecil kalau dihitung itu, sekitar 0,54%. Nah, kemudian kita breakdown lagi di Sulawesi Selatan itu sekitar 6.670 582 orang pemilih, dan terdapat 53.731 orang pemilih disabilitas. Itu rinciannya ada disabilitas fisik sebanyak 23.911 orang. Kemudian disabilitas intelektual itu rinciannya 2.636 orang. Disabilitas mental 10.968 orang. Disabilitas sensorik bicara itu sekitar 5.889 orang. Disabilitas sensorik rungu sekitar 3.351 orang, dan disabilitas sensorik netra sebanyak 6.959 orang. Nah, khusus untuk di baru-baru ini Pak, di Pilkada Luwu, mungkin data dari KPU yang kami dapatkan itu setidaknya ada dari DPT, daftar pemilih tetap yang terdata di Pilkada kemarin itu ada sekitar 270.044 orang. Iya. Dan pemilih, betul. Dan kemudian ada 2.731 pemilih penyandang disabilitas. Namun yang menggunakan hak pilihnya itu hanya sekitar 1.805 orang. Jadi artinya presentasinya itu 66,69%. Jadi masih ada gap sekitar 33,91%. Nah, bagaimana PPDI melihat itu, Pak? Gap itu tadi 33,91% ini. Apakah masih banyak yang belum terdata lagi? Dari jumlah itu sebenarnya dari awal tadi yang kita bilang ada sekitar 2.731 pemilih disabilitas. Kemudian kenapa gapnya masih ada sekitar 33,91%? Ya. Apa penyebabnya? Kalau menurut saya ini tidak bisa dilihat secara terpisah, ya, atau parsial hanya pada saat hanya melihat partisipasi. Ya, artinya partisipasi itu adalah hasil dari proses panjang ini, proses dari pemilu. Ya, kita tahu misalnya ada beberapa tahapan. Ya, ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan. Ya, kemudian di perencanaan kan ada penganggaran, program, ya. Kemudian ada tahap penjaringan, ya. Ada tahap kampanye, ada tahap pemutahiran data. Ya. Kemudian
baru masuk ke sampai akhirnya ke pencoblosan nanti. pencoblosan. Ya, artinya kalau partisipasi dengan gap 33% ini, ya mari kita menelisik Dari apakah memang teman-teman difabel disabilitas ini dari tahapan awal itu mereka terlibat. Ya. Nah, misalnya ya pada saat perencanaan, apakah memang teman-teman ini dilibatkan oleh penyelenggara, dalam hal ini misalnya KPU, ya, bahwa kebutuhan teman-teman difabel disabilitas itu seperti apa? Ya. Nah, di tahapan kedepannya kan merencanakan kan? Ya. Nah, pada saat masih masuk ke proses selanjutnya, saya sosialisasi, ya, tahu kampanye apa, bagaimana teman-teman bisa mengetahui program isi dari pada saat pemilu caleg atau partainya seperti apa. Betul. Ya, program-program dari partai itu sendiri. Betul. Caleg-calegnya bagaimana? Apakah sudah betul dilibatkan apakah itu sudah diramu atau dibikin sesuai dengan ragam difabel atau di ragam disabilitas yang ada. Terutama misalnya yang rungu, ya, tuli dengan bicara. Apakah KPU itu sudah menyiapkan bahan sosialisasi, ya, terhadap teman-teman kita yang difabel tadi, tunarungu bicara tadi, yang rungu dengan bicara. Belum lagi misalnya yang netra. Kalau itu tidak, berarti bagaimana kita mau mengharapkan partisipasi yang cukup tinggi kalau itu tidak terwadahi? Iya. Itu belum lagi kita bicara pada saat misalnya pencoblosan hari H. Itu misalnya di hari H kan, apakah memang petugas-petugas KPPS ini memang sudah terlatih, terlatih untuk atau dia memiliki pemahaman ketika difabel atau disabilitas yang rungu, ya, bicara ini melakukan kalau dia bisa bahasa isyarat, alhamdulillah. Tetapi paling tidak itu harusnya ada di TPS. Kalau itu tidak bisa, non verbal, itu dengan mengantisipasi, menulis, misalnya ketika kalau ini memang pendataan, maksudnya di TPS itu jelas ya, berapa sebelah sini berapa ini, menulis namanya Abdul Rahman, ya, itu kan, atau yang begitu dia tahu, oh ini, karena kalau yang rungu itu kan ya, sama seperti kita sebenarnya, yang difabel. Artinya proses dari awalnya perlu ditelisik lagi, dari. Ya, kalau menurut saya di situ. Ya. Kemudian apakah memang juga, misalnya ini ya, penyelenggara dalam hal ini KPU itu intens membangun komunikasi atau melakukan penyadaran, ya, pemilih kepada difabel yang katakanlah teman-teman DPC yang ada di Kabupaten Luwu. Jadi sehingga dia bukan hanya itu tadi pelengkap saja hanya menjadi pelengkap dalam kontestasi pemilu. Suaranya saja yang diperlukan, tapi dari proses awalnya teman-teman disabilitas ini dilibatkan. Tidak dilibatkan. Saya. Sementara kan ini menjadi kita juga harus
berusaha mendorong supaya hak pilihnya ini tidak sia-sia begitu. Betul. Maksudnya tidak digunakan. Betul. Nah, Iya. hanya itu tadi proses-proses sebelumnya seperti apa sehingga ya 33% ini ini tidak itulah yang maksudnya ya itu masih wajar. pun kalau dia memilih Pak, jangan sampai dia cuma hanya menyalurkan hak pilihnya tapi tidak tahu apa program-program dari Iya, misalnya kepala bupati yang dia pilih apa, karena memang betul. tidak tersentuh sampai ke situ penyampaian Informasi visi misinya seperti apa. Jangankan misalnya informasi mengenai programnya caleg atau di pilkada programnya bupati itu dia tidak tahu ya karena ini tidak tidak dikemas informasi itu yang banyak ini kan banner-banner yang terlihat itu, ya dan saya belum pernah melihat terutama di misalnya di KPU dulu belum pernah melihat ala media kampanye yang memakai untuk room ya khususnya dengan ada juru bicara atau penerjemah ya. Disampaikan oleh penerjemah itu apa? Iya, karena kan itu yang penerjemah yang harus itu dari situ akhirnya yang room ini bisa paham seperti apa. Dan itu masih ditemukan banyak Pak di pilkada kemarin. Banyak. Berarti belum tercover. Termasuk netra kan dia harus meraba pakai braille baru bisa memahami, tapi apakah itu sudah tersedia? Iya. Jadi yang saya mau bilang begitu kita tidak mengenal ya pasti itu menimbulkan keengganan. Buat apa sih? Tapi sejauh mana kemarin Pak keterlibatannya Pak? Mungkin dari peserta kemarin di kontestasi pilkada kemarin dan KPU khususnya untuk bagaimana merangkul teman-teman disabilitas, bahkan mungkin lewat dari PPD itu sendiri, bagaimana kemarin Pak situasinya? Kalau itu ya saya tidak terlalu banyak merekam kemarin di baik pemilu maupun pilkada di Luwu, tetapi di misalnya di Palopo itu aktif, jadi itu untuk diskusi, ada kegiatan untuk teman-teman difabel. Karena kan perlu diperhatikan juga ini format-format untuk kawan-kawan disabilitas ini, terutama misalnya juru bahasa isyarat tadi seperti kita bilang, seperti juga atau isi read untuk teman-teman netra bisa dibaca, itu begitu Pak? Ya, jadi itu kan harus siap semua alat-alat. Iya, pendukung itu. Ya, pendukung itu. Mungkin tadi sudah kita banyak bahas itu. Bagaimana di TPS sendiri Pak? Kemarin, apakah masih ada hambatan terbesar mungkin yang dirasakan teman-teman penyandang disabilitas sehingga mungkin tadi gapnya itu sekitar 33,91% itu tidak datang ke TPS atau tidak menyalurkan hak pilihnya? Ya, itu yang ini hampir umum sebenarnya. Ya. Jadi ada beberapa TPS itu masih jadi ini kan banyak ada TPS yang di lapangan itu berumput. Nah ini kan mengganggu bukan hanya kursi roda tetapi juga yang pakai tongkat. Ya, yang pakai tongkat itu agak susah untuk karena aksesnya ini masuk ke dalam manunya. Betul, tongkatnya. Nah, itu hal-hal yang kecil ya. Belum lagi kursi roda, pemakai kursi roda itu tidak bisa menjangkau memasukkan suara-suaranya ke kotak suara ini karena terlalu tinggi. Betul. Terlalu tinggi. Ya. Berarti itu butuh apa Pak? Diskusi khusus untuk
bagaimana kekurangan-kekurangan tadi peremajaan untuk bagaimana bisa mengcover tadi teman-teman pemilih disabilitas itu. Ya, nah ada yang tadi disampaikan itu bisa juga sebenarnya terlibat dalam sebagai bagaimana disabilitas itu terlibat sebagai penyelenggara. Ya. Nah, itu mungkin sudah harus dibahas secara serius. Ya, serius itu bahwa ini bukan mengistimewakan teman-teman, ya, tetapi itu perintah dari undang-undang sendiri. Ya, perintah dari undang-undang. Nah, sehingga mengeliminir gap ini tadi itu bisa dengan misalnya sebagai anggota KPU kah, Bawaslu kah, atau di level kecamatan PPK kah, Panwascam kah, atau di dalam proses pemutahiran data misalnya di Pantarli ini. Nah, itu juga harus. Iya. Karena ya kalau ketua DPC PPDI Luwu ini mengatakan waktu dia di data, ya dia hampir tidak masuk sebagai pemilih disabilitas. Iya. Artinya apa? Begitu kalau memang bukan non disabilitas yang melakukan pendataan, ya itu pasti tidak akan paham ragamnya. Betul. Malah juga biasa salah. Betul. Nah. Ya, tadi kita banyak mendengar dari Pak Basri kalau untuk teman-teman disabilitas ini ternyata di lapangan itu juga faktor yang sangat penting untuk pendataannya itu dari teman-teman Partali, ya, ternyata harus bagaimana literasinya itu bisa mengetahui teman-teman dari disabilitas ini berbagai ragamnya. Tentu akan sangat berbeda juga kalau dia Pantarli tersebut adalah penyandang disabilitas, sense-nya akan berbeda. Nah, sense-nya betul. Iya. Jadi di lapangan itu memang seperti apa Pak? Selain faktor-faktor itu tadi, ada teman-teman lagi di teman-teman PPDI ya, untuk DPT tadi ini. Itu tadi ya. Artinya satu, penguatan kapasitas bagi Pantarli itu perlu dilakukan, terutama mengenali ragam disabilitas itu. Nah, karena jangan sampai bingung juga nanti di lapangan. Ya, itu. Akhirnya dan itu sudah banyak kasus terjadi ya. Ini masuk disabilitas apa? Ya, akhirnya yang harusnya terdaftar sebagai pemilih disabilitas itu ternyata tidak dimasukkan dalam disabilitas. Bukan pemilih disabilitas. Iya. Kemudian ini juga yang faktor lain yang kita bilang stigma ya. Ini yang tetap juga harus terus diperangi. Bahwa kita ini punya hak yang sama ya. Ini kan masih di dalam proses inklusi itu ya, ini sudah tidak harus ada diskriminasi, tidak ada gap, tidak ada dibeda-bedakan tanda kutip. Ya. Nah, hanya yang kita juga belum ini ya, cuma ada kejadian bahwa itu juga di tingkat rumah keluarga sendiri itu yang masih menganggap, bahkan sampai yang paling parah Pak, kita sampai cerita kemarin itu sampai menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitasnya gitu. Jadi dia tidak itu mungkin juga menjadi hal yang dihadapi oleh teman-teman teman Pantarli misalnya ya, kalau dia bukan dari disabilitas. Nah, karena masih ada juga keluarga yang menganggap itu tidak perlu dianggap ditulis sebagai ternyata masih ada stigma seperti itu. Dalam tanda kutip ini teman-teman disabilitas, buat apa mereka memilih begitu jadinya? Ya, itu. Apa dia memilih sudah seperti itulah, misalnya anak saya atau keluarga saya yang sudah
Iya. kasih masuk, tidak usah Nggak usah masukkan dimasuk. sebagai pemilih disabilitas. Iya. Ini Itu- masih tentu jadi masalah ini, Pak. Ya, Iya. nah itu bukan kalau itu tadi ya, bukan hanya terjadi di pendataan Pendataan. pemilih. Itu misalnya ketika diajak anaknya untuk sekolah, Iya. itu juga masih palingnya sudah jelas-jelas ada anaknya masih menyembunyikan. Hmm. Nah, jadi ini memang harus teman-teman PPDI ya, Iya. penyandang yang sudah tercerahkan itu memang ada masuki secara personal ya Dari tingkat bawah itu dari untuk pendidikan itu, Pak. Tadi sempat juga kita bahas untuk sebenarnya sudah jelas regulasinya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Secara regulasi itu sudah menjamin di pasal 5 bahwa teman-teman disabilitas itu dari hak memilih, dipilih, bahkan menjadi penyelenggara pun itu harus diakomodir, Pak. Tapi menjadi pejabat publik pun juga bisa. Iya. Tapi secara regulasi tadi, Pak, mungkin masih ada celah yang dilihat dari teman-teman PPD ini, Pak. Ya. Dari undang-undang itu tadi. Ini memang bukan harus dititik beratkan bahwa ini pekerjaan teman-teman organisasi organisasi penyandang disabilitas. Tapi untuk semuanya. Tapi semua, misalnya itu dalam kepemiluan ada penyelenggara. Nah ini harus mulai terbuka juga. Betul. Misalnya panitia seleksi ini untuk menyampaikan pengumuman yang mengakomodir teman-teman disabilitas. Di luar itu misalnya partai, ini juga partai harusnya sudah ada bagaimana menyentuh teman-teman disabilitas sebagai calon peserta pemilu. Peserta pemilu. Ya, bahkan ya kenapa tidak misalnya kalau ada yang memenuhi dan memiliki kemampuan ya disabilitas bisa menjadi calon bupati. Ya, atau wali kota. Ya. Bahkan presiden, kan itu perintah di undang-undang itu. Ya. Undang-undang. Ya. Ini mungkin yang selalu banyak dibahas, Pak, untuk disabilitas itu disabilitas mental khususnya, maaf, dan intelektual. Ini masih sering jadi perdebatan. Bagaimana dia menyalurkan hak pilihnya itu, Pak, tanpa ada keterpaksaan di TPS itu, Pak. Nah, sebenarnya seperti apa? Yang mental itu kan ada mental yang masih bisa menyalurkan surat suaranya secara mandiri. Iya. Ada. Nah, hanya maksud saya begitu di TPS ini aksesibel, ya, kan dilihat ada yang jadi beberapa kasus itu mereka yang mental ini dia yang ambil sendiri. Iya. Ya, kemudian dia dia yang mencoblos, ya masukkan di. Berarti sebenarnya secara sadar juga, berarti dia teman-teman disabilitas mental ini melakukan hak pilihnya. Hanya memang itu tadi memang harus juga kalau memang secara utuh teman-teman disabilitas mau berikan ruang untuk menyalurkan hak pilihnya. Catatan tanpa paksaan. Jadi sesama disabilitas ini kan bisa mengedukasi. Nah, tinggal maksud saya bagaimana di dalam proses atau tahapan itu tadi, misalnya apakah PPDI atau organisasi penyandang disabilitas yang lain ini
membentuk relawan apa, Iya. ya, pemilu misalnya, kemudian dia mengedukasi dengan diskusi serial-serial Betul. diskusi sesuai dengan ragamnya, Betul. ya. Iya. Kemudian dia bisa juga termasuk itu mengembangkan kampanye-kampanye untuk Untuk khusus. kebutuhan mereka, Iya. untuk pendidikan pemilu, bagaimana memilih caleg misalnya, bagaimana men-tracking apa. Nah itu harus sudah sudah harus dipikirkan, dan ya kalau alhamdulillah kalau itu mau difasilitasi oleh penyelenggara. Ya. Di pemilu 2024 kalau salah ada juga gerakan advokasi difabel, Pak, Sigap yang dibentuk. Ya, kalau Sigap itu organisasi lama di Jogja. Iya. Nah, itu khusus difabel. Nah itu yang aktif untuk jadi mengadvokasi termasuk proses-proses pemilu. Nah, untuk melakukan edukasi. Saya lihat ini ada sekitar 20 provinsi yang ya itu pemilu kemarin 2024. Ya. Nah, untuk Sulsel itu ada beberapa kabupaten, termasuk kalau di Luwu Raya, Luwu Utara. Ya. Jadi itu pemantaunya di Pabal, dan dia pantau di TPS langsung sendiri. Ya. Dan cara itu menurut lebih efektif, Pak? Iya. Ya. Jadi dia langsung melihat kondisinya dan dia alami. Ya. Karena dia juga menyalurkan hak pilihnya di situ. Jadi dia tidak perlu memantau TPS lain, TPS-nya saja. Kalau di Luwu bagaimana, Pak, kondisinya kemarin, Pak? Pada juga gerakan-gerakan relawan seperti itu yang dibentuk? Kita belum ada kemarin di Luwu. Iya. Ya. Makanya itu ada itu pun di Luwu Utara hanya 5 relawan. Kalau di Sulsel sendiri ada 20 relawan. Nah itu langsung berbasis TPS. Nah, tetapi teman-teman Sigap, Yakung dengan formasi itu melakukan pemantauan dari awal sampai pencoblosan. Ya. Makanya ada beberapa temuan itu. Saya lihat ini ada temuan Bawaslu RI kemarin, Pak. Menyinggung tadi yang kita bilang ada sekitar yang tidak mendatangani formulir C3 itu ada sekitar 5.836 TPS. Ya. Teman-teman tersebut itu sudah disampaikan KPU untuk menjadi perbaikan, terutama untuk nyambung penyelenggara pilkada. Ya, waktu hasil temuan dari teman-teman ini yang 20 provinsi, 24 kabupaten, melibatkan 18 relawan itu di expose di depannya Bawaslu RI. Ya. Karena ini kan yang seperti kita bilang tadi C3, terutama khususnya menyangkut teman-teman disabilitas mental itu kan harus bagaimana tanpa ada intervensi penuh, tanpa ada intervensi untuk menyalurkan hak pilihnya begitu. Menyalurkan hak pilihnya, ya. Kemudian juga kan netra biasa. Oh iya. Itu harus ada pendampingan dari keluarganya. Yang sampai diarahkan. Iya. Ya, di dalam TPS kan itu dia hanya pendamping ini yang wajib integritasnya yang diuji. Ya, itu. Tapi kalau ada itu artinya ya ada jaminan. Betul. Kerahasiaan di dalam dari Berarti artinya harus juga di tingkat KPPS punya sensitivitas soal itu, Pak. Iya. Ya. Bagaimana melayani pemilih disabilitas yang beragam tadi yang kita bilang. Nah, hanya ini kan sebenarnya kenapa tidak pernah kita pikirkan misalnya di TPS itu ada petugas khusus dari difabel 1 orang. Ini kalau kita makanya dia saya itu menuju pemilu dan pilkada inklusif. Tapi kenapa, Pak? Apa mungkin yang dirasakan teman-teman disabilitas tidak kurang percaya diri atau seperti apa? Kenapa dia? Tapi kan belum pernah dicoba. Belum pernah dicoba. Misalnya, tetapi kalau soal kemampuan, kesiapan, ya saya pikir SDM-nya teman-teman juga siap. Nah, misalnya Pak Bahtiar dengan ada beberapa untuk di Luwu itu
Itu tahu waktu pemilu 2000 berapa? Pilkada sebelumnya itu waktu masih ada relawan demokrasi mereka terlibat. Ya. Ya, mereka terlibat. Nah itu menurut saya proses edukasi pendidikan politik bagi disabilitas yang Ya. cukup bagus ya, karena di situ mereka saling berinteraksi intens. Ya. Ya. Kemudian menyapa atau mendatangi berinteraksi dengan berbagai ragam Disabilitas tadi. disabilitas. Ya. Ya mungkin penting juga ini untuk dibahas barangkali untuk sebagai masukan untuk teman-teman KPU. Mungkin ada hal yang disampaikan, mungkin 3 hal wajib yang akan disampaikan kepada KPU untuk menjadi perbaikan di pemilu 2029 itu apa saja Pak, untuk khususnya untuk pemilu inklusif ini, ramah Ya, disabilitas. kalau betul itu tidak usah banyak-banyak tuh. Ya. 3 cukup. Satu itu bagaimana melibatkan secara aktif teman-teman disabilitas dari awal proses. Ya. Nah, jadi di situ sudah bisa. Bahkan sampai penentuan dapil pun juga bisa. Iya. Ya. Artinya ada beberapa tahapan ini jangan diabaikan. Abaikan. Nah, terutama itu soal pendataan, kemudian soal sosialisasi ya, atau penyampaian informasi mengenai pemilu, mengenai calon, mengenai apa programnya apa seperti apa. Nah, itu harus dikemas dengan baik. Iya, sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas yang ada. Nah, yang kedua ini butuh memang jadi KPU, misalnya KPU LU dalam hal ini dengan PPDI atau organisasi penyandang disabilitas yang ada itu untuk menyatakan atau menyatakan komitmen atau misalnya semacam deklarasi pemilu dan pilkada inklusif ya. Kemudian ini dibarengi dengan beberapa agenda-agenda. Betul. Ya. Agenda-agenda yang strategis misalnya itu difabel itu tadi ada pendidikan politik bagi dia, kemudian ada serial diskusi ya, termasuk penyampaian beberapa informasi penting ya. Nah, sehingga paling tidak ya mungkin dengan deklarasi ini yang mengikat komitmen antar penyelenggara penyelenggara Bawaslu, KPU, Bawaslu, kemudian organisasi penyandang disabilitas. Nah, kemudian yang juga kalau menurut saya yang ketiga ya, kalau ada misalnya komitmen bersama itu baru Pak bisa kan. Saya lihat di sini ada deklarasi damai depan ya. Kan ini kenapa tidak kita pikirkan tadi itu? Ya. Deklarasi pemilu inklusif untuk teman-teman di sana. Nah, sehingga yang masukan saya yang ketiga akan menarik ketika diturunkan deklarasi ini misalnya jadi KPU LU itu menyiapkan modul bagaimana mewujudkan ini tidak usah kita bicara daerah lain ya, karena pasti akan berbeda konteksnya Mas.
kalau mau sebenarnya sudah banyak modul atau panduan yang bisa digunakan sebenarnya. iya, tetapi itu ada hal pasti ada karakteristik yang berbeda. Iya. Yang Ya, tapi kalau KPU lu bisa membuat itu dari tahapan apa yang harus dilakukan tahapan dini. Karena kan pasti treatmentnya berbeda. Ya, itu maksud saya. Iya. Nah, itulah yang dikawal dalam proses proses memasuki hari kontestasi pemilu. Iya, kontestasi pemilu. Juga tadi mungkin sedikit disinggung soal salah satu faktor yang teman-teman pemilih disabilitas rasakan itu soal pendataan. Melihat itu Pak, mungkin ke depan apakah perlu kerjasama antara Kemensos dan Dukcapil untuk pendataan teman-teman disabilitas Pak? Menurut seperti apa? Perlu juga dipahami bahwa itu masih banyak juga teman-teman kita yang disabilitas itu belum memiliki KTP. Yang ada di Dukcapil itu kan yang sudah memiliki KTP. Iya. Yang dilayani oleh Kemensos itu untuk misalnya bantuan. Kemudian bantuan alat-alat bantu kaki atau tongkat atau kursi roda dan lain-lain, itu yang memiliki KTP. Berarti ternyata masih ada juga tuh. Masih banyak. Nah, ini yang seharusnya kalau menurut saya itu akan lebih efektif kalau melibatkan desa. Dari tingkat desa. Tingkat desa. Ya. Karena desa pasti ketika menyampaikan ke kepala dusunnya atau ya kepala dusun pasti kepala dusunnya tahu. Ya. Bahwa warga saya ada berapa yang disabilitas. Iya. Iya. Berarti perlu diatur manajemen dari awal berarti untuk mengcover semua tadi itu. Ya, itulah maksud saya tadi. Ada untuk pendataan misalnya ya oke Dukcapil. Ya. Mensos, tapi itu lebih jauh lebih penting itu pelibatan di desa. Ya. Mungkin Pak ini juga tadi terakhir yang saya catat tadi sempat kita singgung itu soal standar aksesibilitas di TPS. Ya mungkin menurut adakah yang perlu nanti ke depan diperbaiki ya untuk dia wajib dipatuhi teman-teman KPPS ya ke depan untuk pemilu ke depan misalnya. Ya, itu saya pikir kalau memang ada upaya untuk menuju ke pemilu inklusif, ya paling tidak itu ada beberapa akses yang di TPS ini harus akses. Yeah. Nah, misalnya itu untuk pemilih rungu ya dan bicara itu harus tersedia juru bahasa isyarat. Ya. Kalau tidak ada juru bahasa, jadi ini kan juru bahasa isyarat itu juga yang biasa kalau tidak ada yang profesional itu bisa pakai bahasa ibu. Yeah. Nah, itu yang banyak ini ya. Nah, kalau tidak itu non verbal ya, tapi harus betul-betul tahu bahwa si Abdul Rahman misalnya atau si B ini, si C ini dia rungu sehingga dia bisa jadi kalau misalnya ditulis di karton namanya kan biasa bertanya kalau dia tidak bisa membaca kan sampingnya yang bisa sampaikan ya. Ya mungkin terakhir barangkali Pak untuk sebelum menutup closing, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kawan-kawan disabilitas yang mungkin kemarin tidak menyalurkan hak pilihnya di kontestasi pemilu, untuk ke depan seperti apa Pak menyalurkan hak pilihnya lagi sehingga ada semangatnya untuk
datang ke TPS begitu Pak? Ya, kalau menurut saya satu yang paling penting bahwa mari setiap kontestasi demokrasi, mari kita memanfaatkan ya hak pilih suara kita dengan baik. Nah, sehingga itu perlu teman-teman saling mengedukasi Edukasi. ya dari berbagai ragam, dan yang lebih penting bahwa mari kita bukan hanya disabilitas, jadi untuk inklusi ini harus siap menerima orang luar, kemudian yang non ini harus siap berbaur dengan disabilitas. Karena itu tadi proses menuju inklusi dari eksklusi, yang di dalam di eksklusi ini sama sekali tersendiri, malah tidak di dalam satu ruang komunitas besar ya. Kemudian itu ada proses segregasi sudah tersendiri yang yang umum, yang non, kemudian yang disabilitas ini juga di luar itu membuat kelompok, membuat ruang sendiri. Dan yang paling penting sebenarnya juga Pak, untuk non disabilitas, untuk bagaimana perannya juga itu untuk membantu menciptakan pemilu yang benar-benar inklusif itu juga tadi Pak. Iya. Jadi itu jadi dua proses itu maksud saya untuk menuju itu ya. Iya. Satu siap menerima, satu siap berbaur ya. Karena kalau itu tidak dilakukan ya itu agak susah ya. Iya. Oke. Terutama ini kan sebenarnya itu mungkin ada yang bertanya kenapa terlalu getol teman-teman ini untuk memperjuangkan pemilu atau pilkada yang inklusif. Hak politiknya. Ya, itu menjadi keistimewaan. Itu tadi yang saya bilang bahwa bukan keistimewaan, tapi itu adalah keharusan. Dan itu hal yang umum, hal yang universal. Mungkin sebelum kita masuk di closing, barangkali ada closing statement Pak yang terakhir barangkali untuk teman-teman yang ingin disampaikan Pak di podcast Suara Tar. Ya, kalau mau pemilu kita bermartabat, ya, mari libatkan disabilitas dari awal tahapan proses pemilu. Ya, oke. Ya, mungkin sangat banyak sekali yang sudah disampaikan Pak Basri. Barangkali sudah lebih dari sekitar 30 menit. Yang saya catat barangkali untuk pemilu inklusif dan disabilitas ini yang ditekankan tadi oleh Pak Basri itu adalah pelibatan dari awal teman-teman disabilitas dari tahap penyusunan bahkan sampai ke TPS atau pemilihan nanti, sehingga teman-teman disabilitas ini bukan hanya menjadi angka begitu Pak Adi, tapi keterlibatannya dalam artian inklusif ini itu benar-benar nyata di lapangan. Kemudian tadi permasalahan-permasalahan lain yang dicatatkan itu soal sense atau belongingnya, rasa kepemilikan. Iya betul. Dari teman-teman penyelenggara dan juga masyarakat khususnya, bagaimana menerima dan teman-teman disabilitas juga ini bisa berbaur di kelompoknya atau di desanya begitu. Jadi ke depan untuk pemilu khususnya di Pilkada Luwu bisa betul-betul tercover dan menjadi pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas. Ya mungkin itu saja untuk
pertemuan podcast kelima kita di Toatara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan ketemu di edisi selanjutnya atau podcast selanjutnya. Terima kasih teman pemilih. Ucapkan terima kasih kepada KPU ya, yang memberikan ruang untuk ya, sedikit Ya, berbagi Lalu soal kepemiluan dan